aja, belajar apa, jadi apa. Kasita, kita mau kemana? Jadi kali ini kita akan belajar tentang geografi, khususnya kebencanaan. Kira-kira apa sih yang dipelajari dari geografi, khususnya kebencanaan ini? Sekarang aku udah janjian dengan salah satu profesor yang memang jadi pakar dari geografi, yaitu Profesor Ernie. Yuk kita cari tahu. Nih, silahkan dipelajari lebih lanjut ya. Terima kasih, sukses selalu. Yuk, ye. Selamat sore, Profesor. Selamat sore. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Profesor. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dari mana, Mbak? Saya dari UNES, Ibu. Saya ingin mau izin untuk mewawancarai Ibu karena kebetulan kami dapat beberapa pertanyaan dari adik-adik yang memang penasaran terhadap jurusan geografi, khususnya kebencanaan. Mungkin banyak orang awam yang menganggap bahwa geografi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang bumi dan isinya. Tapi sebenarnya geografi itu apa sih, Prof, yang sebenarnya itu? Baik, tidak salah bahwa geografi itu memang mempelajari ilmu interaksi. Sebetulnya di sini geografi menurut kita runtut dulu ya Mbak, apa toh geografi itu? Geografi berdasarkan hasil seminar dan lokakarya dari Ikatan Geografi Indonesia yang kebetulan pada waktu itu dilakukan di IKIP Semarang yang sekarang UNES. Jadi semua ahli geografi Indonesia berkumpul di sana tahun 88, disepakati bahwa apa sih geografi itu? Jadi di sini yang dipelajari geografi tadi ada geosfer, fenomena-fenomena, gejala-gejala geosfer. Geosfer di sini ada 5 Mbak. Geosfer yang berkaitan dengan litosfer, berkaitan dengan atmosfer, berkaitan dengan hidrosfer, berkaitan dengan biosfer, dan yang terakhir di sini adalah yang berkaitan dengan antroposfer. Jadi tidak salah apa yang tadi dikatakan Mbak. Memang di sini kalau lihat 5 itu, maka baik secara fisik ataupun dengan manusianya. Interaksi antara manusia dengan manusia, manusia dengan lingkungan fisik, atau interaksi antara keduanya dalam aspek peruangan. Jadi itu yang dipelajari geografi, sangat menarik. Litosfer itu berkaitan dengan batuan-batuan, atmosfer adalah gas yang menyelimuti permukaan bumi, termasuk oksigen yang kita hirup, ada CO2 juga. Lalu yang berkaitan dengan hidrofis itu air. Air di sini ya dari siklus air yang dari merupakan air, uap sampai benda padat, benda cair, uap sampai padat. Juga kita pelajari di geografi. Juga yang berkaitan dengan biosfer, yaitu berkaitan dengan lingkungan biotik kehidupan ini. Juga antroposfer itu yang berkaitan dengan kemanusiaan. Bagaimana manusia itu hidup di muka bumi ini dengan keanekaragaman yang dipengaruhi ke ruangan masing-masing. Sehingga Mbak akan bisa lihat kenapa di sana di pantai ada nelayan, di laut di gunung ada petani. Ini menunjukkan keruangan yang berbeda. Pengaruh dari yang berbeda maka memberikan reaksi yang berbeda. Sehingga di dunia itu timbul keanekaragaman. Prof, sepertinya obrolan ini sangat menarik dan kayaknya akan panjang. Bagaimana kalau kita duduk dulu, Prof? Oke, mari Mbak, ayo kita duduk bersama biar agak santai ya Mbak. Iya. Oke, monggo. Gimana? Lanjut ke Minaf. Menurut Profesor Ernie, gimana sih minat mahasiswa Indonesia terhadap jurusan geografi itu sendiri, khususnya di kebencanaan? Terima kasih. Kalau di jurusan geografi Mbak, itu kan belum ada kepeminatan ya. Jadi di sini di UNES, jurusan geografi itu ada 2 prodi.
prodi kependidikan dan prodi non kependidikan. Tetapi secara kepminatan kalau kita gabung setiap tahun meningkat, Mbak. Saya ambil contoh tahun kemarin itu sekitar 3.500 pendaftar baik pendidikan maupun murni, yang diterima itu hanya 230. Jadi boleh dikatakan 1 banding berapa itu, berarti kan ini sudah banyak minat. Lalu di sini yang geografi yang tadi Mbak menyinggung tentang kebencanaan itu dipelajari, Mbak, ada di mata kuliah itu, ya, tapi bukan jurusan kebencanaan, tapi di sini jurusan geografi. Kita di dalam geografi memerlukan bantuan dari ilmu-ilmu yang lain juga, jadi kita mempelajari geologi juga, mempelajari fisiografi, mempelajari itu tadi hidrografi, medclim, itu ada dipelajari juga yang berkaitan dengan manusia, itu kependudukan, itu juga dipelajari, Mbak. Lalu kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan lingkungan keruangannya, perdesaan, perkotaan, juga dipelajari, kartografi, pokoknya menarik deh, Mbak. Sangat menarik pastinya, Iya. Prof. Kan Profesor sudah mengajar selama berpuluh-puluh tahun ya, Prof. Sebenarnya boleh tahu nggak sih, Prof, alasan yang mendasar kenapa Prof Erni ini memilih jurusan geografi itu sendiri? Oke, karena kesenangan atau hobi saya memang pada waktu itu jalan-jalan, Mbak. Ternyata hobi saya jalan-jalan itu memberikan inspirasi pada saya, oh ternyata alam itu begitu menarik. Apa sih yang jurusan apa yang lebih dekat ke sana? Bisa sih biologi, tetapi kan lebih menjurus. Tapi kalau geografi itu secara holistik. Secara holistik makanya saya senang ke sana. Karena juga ada mempelajari gunung berapi, mempelajari lautan, mempelajari patahan, mempelajari lipatan, karst, itu kan sangat menarik, Mbak. Iya. Itu yang membuat saya sangat menarik. Juga nanti juga mempelajari misalnya nih keanekaragaman budaya. Mengapa di Baduy kok ada seperti itu? Apa kaitannya dengan lingkungan alam sekitarnya? Kearifan-kearifan lokal apa yang ada di sana? Mengapa di sana ada seperti itu? Itu di geografi juga bisa menjawabnya seperti itu. Kami juga dapat beberapa pertanyaan dari teman-teman mengenai prospek kerja dan karir dari lulusan geografi itu seperti apa ya, Prof? Oke, menarik nih, Mbak, ya, biar adik-adik juga tahu begitu ya. Jangan ragu untuk ke geografi karena lapangan pekerjaan dari geografi itu sangat luas. Kalau dari pendidikan geografi bisa menjadi guru, bisa menjadi dosen. Kalau dari geografi murni banyak lagi juga, Mbak. Karena tadi kan saya sudah mengatakan dipelajari apa saja. Nah, berkaitan dengan itu dan didukung oleh teknologi SIG itu, inovasi di dalam itu, di mana dengan kemajuan teknologi itu sangat diperlukan di berbagai bidang. Lulusan geografi bisa di mana saja. Itu tadi bisa menjadi konsultan juga, bisa menjadi pemandu wisata juga bisa, karena kan dia memahami tentang lingkungan, dia bisa menceritakan turis-turis baik lokal maupun internasional mengapa di Indonesia ada beleduk misalnya, bisa. Atau untuk menjadi tenaga-tenaga yang ada di lembaga-lembaga, misalnya Bakus Sultanal, BIK, BPN, pertanahan, bisa juga BPBD, kebencanaan, bisa juga di KKP, perikanan, bisa di pemuda, karena di lulusan geografi bisa menjadi perencana juga. Seperti itu, Mbak, jadi luas sekali. Bisa dibilang memang lulusan dari jurusan geografi ini memiliki peluang kerja yang sangat besar ya. Betul, tepat sekali, Mbak. Nah, untuk terakhir nih, Prof, apakah ada pesan dan harapan untuk generasi muda yang tertarik untuk mendalami jurusan geografi ini? Oke, untuk adik-adik semua ya, kalau sudah cinta tentang geografi, tentu saja di sini cinta tentang alam lingkungan sekitar ya.
Kalau kita mengetahui itu, kita akan selalu syukur pada Allah bahwa kita tinggal di Indonesia, dianugerahi alam yang luar biasa kaya. Meskipun di sana boleh dikatakan banyak bencana, tetapi bencana, di balik bencana itu ada membawa berkah, Mbak. Ya, contohnya Merapi. Merapi itu pada saat meletus bencana, tetapi material yang dikeluarkan berkah itu pasir. Berapa gedung yang dibangun dari pasir itu, ya, salah satu contoh itu. Tetapi perlu saya sampaikan pada adik-adik semua, kalau kita sudah masuk di jurusan geografi di sini, ada satu hal yang saya pesankan. Kita cintai alam lingkungan ini dengan baik. Artinya apa? Kalau kita menggunakan, mengeksplor alam lingkungan sekitarnya atau sumber daya alam, gunakanlah dengan bijaksana. Maka tidak salah UNES ini, UNES konservasi. Ya itu, jadi sangat mendukung di sini. Nah, menarik sekali kan pembicaraan saya dengan Profesor Erni. Perlu digarisbawahi ya teman-teman, bumi kita ini adalah pinjaman anak cucu kita yang harusnya kita jaga. Benar begitu, Prof? Iya. Terima kasih Prof atas waktunya, dan kayaknya kurang lengkap kalau saya belum mewawancarai murid dari Profesor. Jadi saya pamit dulu ya Prof. Ya, terima kasih. Sehat selalu. Ya, sehat selalu juga Prof. Mari. Monggo. Nah, halo Mas. Halo, Dengan Mas siapa? dengan Mas Syifa. Oh, kenalin, nama saya Laksita. Laksita dari? Dari UNES Mas. Oh, dari UNES. Boleh minta waktunya sebentar? Boleh, boleh. Ya, jadi aku pengen tanya-tanya Mas. Masnya kalau boleh tahu ngambil jurusan apa ya Mas? Saya geografi, Mbak. Oh, geografi. Tadi saya habis ngobrol sih dengan salah satu profesor, yaitu Profesor Erni. Geografi itu kan ilmu yang sangat menarik ya Mas. Menurut Mas Syifa, apa sih yang bikin Mas Syifa ini memilih untuk pilih jurusan geografi? Oke. Ada beberapa alasan mengapa saya memilih geografi. Jadi, coba saya ceritakan dari saya ketika SMA ya. Silahkan. Jadi dulu ketika saya SMA itu, saya nggak suka sama geografi. Karena kenapa itu? gurunya yang kurang menarik dalam menjelaskan materi dan juga ilmunya itu sulit untuk dipelajari. Dulu begitu. Tapi kemudian ketika saya kelas 11 itu saya diamanai oleh sekolah untuk mengikuti Olimpiade Geografi. Kan aneh ya. Padahal saya nggak suka geografi, tapi disuruh untuk mengikuti geografi. Akhirnya mau nggak mau saya harus mencintai geografi. Saya mempelajari geografi. Nah akhirnya dari situ saya menemukan bahwa geografi itu ternyata ilmunya sangat menarik. Mas Syifa ini benar-benar cinta banget sama geografi ya Mas. Malah jadi seperti itu ya, yang awal jadi benci gitu ya Mas. Betul sekali. Nah, setelah dari perjalanan belajar geografi nih Mas, ada nggak sih yang dari dulunya, jadi yang dulunya benci jadi cinta? Apakah ada perbedaan nih ekspektasinya? Yang dulu ternyata kayak gini, kok sekarang kayak gini ya? Terus tantangan-tantangan apa sih yang Mas alami selama belajar geografi ini? Oke, kalau ekspektasi justru itu saya merasa bahwa ternyata apa yang saya bayangkan ketika di SMA mungkin ya. Di SMA itu geografi kan lebih banyak teori ya SMA. Kita hanya belajar di kelas, kita mengetahui gambar, video dan lain-lain. Tapi ternyata ketika kita sudah kuliah, itu pembahasan di geografi bisa lebih luas dan juga kita diberikan kesempatan untuk eksplor langsung di lapangan. Karena salah satu yang enak di geografi itu kuliahnya sering jalan-jalan emang. Sering jalan-jalan ya, walaupun itu nanti setelah jalan-jalan bikin laporan sih. Itu pasti nggak mungkin PR-nya. jalan-jalan nggak ada laporannya, itu nggak ada substansinya, ibaratnya kan gitu. Nah kita diberikan banyak kesempatan untuk eksplor di lapangan yang itu tidak didapat di SMA. Dan juga saya tuh nggak tahu kalau di geografi itu ada praktikum. Nah itu yang seru. Praktikum itu salah satu momen seru dalam kuliah geografi. Kalau di SMA mungkin kita hanya praktikum peta dengan globa atau atlas atau apa. Nah di sini ada praktikum tentang geomorfologi, geologi, geografi tanah, kemudian yang terkait dengan teknologi seperti sistem informasi geografis. Di Geografi UNES ini ada laboratoriumnya, di situ ada banyak komputer canggih yang bisa digunakan untuk mengoperasikan aplikasi untuk mendukung program sistem informasi geografis itu. Jadi, dan juga dosen-dosennya benar-benar kompeten, jadi sesuai dengan bidang-bidangnya. Ada yang tadi sesuai geosfer tadi ya, ada litosfer, hidrosfer, atmosfer,
tanah, air, udara. Jadi kayak serasa kita mau jadi avatar gitu. Elemennya banyak ya Mas, Elemennya yang banyak, dipelajari. bener. Nah, maka ada yang di sini kadang ya ada julukan-julukan tertentu untuk dosen yang dia sudah menguasai atau expert dalam ilmu ini, itu bisa dapat julukan-julukan seperti di fiksi yang dia emang hebat di situ. Ya anak geografi emang suka iseng gitu sih. Iya. Kan di geografi kan banyak banget ya Mas itu elemen-elemennya. Untuk Mas Siva sendiri itu mendalami fokusnya kemana ya Mas kalau boleh tahu? Dan alasannya apa memilih fokus itu? Oke, kalau saya sendiri sebenarnya kalau saya lebih suka di sosial sebenarnya, karena saya anak pendidikan. Kan di sini ada pendidikan geografi, ada ilmu geografi atau yang murni. Nah, kalau saya anak pendidikan, biasanya kecenderungannya ya anak pendidikan itu kurang pinter di fisik, di geografi fisik. Kan ketika kita bahas geografi, ada geografi fisik, geografi manusia atau geografi sosial, sama geografi teknik. Nah, kalau anak pendidikan itu biasanya lebih menguasainya di sosial. Nah, itu kalau saya itu suka di kajian tentang kebencanaan, kemudian lingkungan, geografi budaya. Nah, saya suka di situ. Kenapa kebencanaan? Karena topik dengan terkait bencana itu sangat luas dan up to date. Jadi di mana-mana itu bencana selalu dibahas karena Indonesia juga sangat rawan bencana. Kemudian lingkungan, karena kajiannya menarik, kita tahu bagaimana kerusakan lingkungan saat ini, kita bisa mencegahnya dengan ilmu yang kita miliki. Kemudian geografi budaya terkait dengan budaya masyarakat di berbagai daerah yang berbeda-beda, yang dipengaruhi oleh kondisi geografisnya, termasuk kearifan lokal masyarakat, itu bisa menarik. Tapi di samping itu saya juga suka mempelajari yang fisik juga. Fisik ya, seperti geologi, geomorfologi, itu bagi saya juga seru. Tapi kalau untuk teknik jujur saya kurang terlalu bisa untuk yang teknologi itu seperti SIG. Ya itu menarik, tapi saya kurang in ke situ, kurang begitu mendalami di bidang yang itu. Oh, seperti itu. Untuk terakhir nih Mas, apa cita-cita terbesar atau mimpi Mas Siva dalam memilih jurusan geografi ini ke depannya? Kalau saya, karena dari dulu saya punya passion untuk terjun di bidang pendidikan. Jadi saya suka untuk terjun di bidang pendidikan, pengen jadi seorang pendidik lah, entah guru, dosen atau apa. Yang penting di situ saya bisa bertemu dengan siswa, kemudian saya merasa ada suatu kebahagiaan tersendiri ketika saya bisa menularkan ilmu atau membagi ilmu ke orang lain. Dan di samping itu saya juga punya salah satu passion itu dalam bidang penelitian. Jadi penelitian terkait geografi dan kependidikan itu saya juga banyak mendalami di situ. Jadi saya bercita-cita ingin menjadi seorang pendidik dan juga peneliti seperti itu. Nah, kira-kira itu dia obrolan aku dengan jurusan geografi. Ternyata jurusan geografi itu sangat menarik ya. Kita belajar tentang bumi, belajar tentang bagaimana mencintai bumi itu sendiri. Dan yang paling asik adalah belajar sambil jalan-jalan. Tapi kembali lagi kepada minat adik-adik. Kalau adik-adik minat, silahkan masuk geografi. Sampai jumpa!